Ini anyway, saya dapat kabar dari Diolipa nih ya. Ini sudah saya upload juga ya. Ini ada pelaporan dari seorang pengacara bernama Sakirudin SHMA, ya, kelahiran tahun 59, agamanya Islam, telah melaporkan tentang peristiwa tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana sejak bulan Juli 2002 dengan bulan Agustus 2022 di Provinsi DKI Jakarta. Pelapor atas nama Sakirudin SHMA dan terlapor atas nama Kamarudin Simanjuntak SH selaku kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat dan Diolipa Yumara SH selaku mantan kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu sesuai dengan laporan polisi nomor sekian tanggal 31 Agustus 2020. Surat tanda terima pelaporan dibuat untuk dapat diperlukan sebagai mestinya. Yang nerima R. Herminto M. Jaya SHMA AKBP, yang pelapornya Sakirudin SHMA. Wah, ngeri saudara. Drama baru lagi nih saudara. Apa maning kie? Apa maning? Wah, mumet saudara. Putri bisa lepas nggak? Bisa loh. Bisa lepas ini Putri. Ya, paling dihukum ketok palu cuma 5 bulan, 3 bulan, cuman gara-gara terlibat ikut bohong kan kemarin kan. Memindahin lokus dan tempusnya kan. Lokusnya harusnya di Magelang, ngomong disuruh Sambo, bilangnya di Duren supaya jangan bilang pembunuhan berencana kan. Tempusnya kan juga di Magelang kan, waktunya kan sehari sebelumnya, bukan beberapa hari sebelumnya, bukan di itu. Nah, lokus dan tempusnya yang dipindahin kan. Kita hari ini ada berita Komnas HAM ya menduga kuat, sangat kuat, amat sangat kuat, Brigadir J memperkosa PC. Ngeri ya. Bisa nggak itu disetting? Bisa. Bisa. Pertamanya kelihatannya paling galak Komnas HAM, bener nggak? Oh, kalau yang Sambo saya marah-marahin, saya bentak katanya ketua Komnas HAM kan. Tapi kan tujuannya kan mau ngeluarin ini loh. Bisa nggak? Bisa. Itu semua sandiwara drama Korea, semua bisa, saudara. Cuman ya kita pokoknya yang salah dihukum berat, titik, udah gitu aja. Nah, kesalahannya kalian kan karena gara-gara kalian mau cari-cari mau cari-cari motif dan Anda ingin orang jatuh pengen tambah diinjek kan. Malah sekarang ada yang balik, Brigadir J malah jadi penjahat kan, jadi pemerkosa kan. Pak Paul, sebentar Pak Paul. Ya. Saya cuma mau minta maaf aja kemarin agak emosi. Nggak apa-apa, boleh Pak. Ngadepin orang gila gitu. Nggak apa-apa Pak. I just cannot believe what he said. Saya nggak bisa percaya omongan dia. Ini bohong semua ini orang. Namanya kan Sableng Pak, Nabi Sableng Pak. Ya terbawa emosi jadi. Nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Justru kurang ramai kemarin, kurang dikit. Kalau saya nggak boleh karena saya yang mengundang Pak. Makanya saya kan harus. Kalau enggak tiba-tiba di tengah jalan dia minta pulang ya repot saya. Harus selesai dulu toh Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi kalau misalnya ada begitu itu nggak apa-apa. Boleh ya, boleh. Pokoknya jadi saya nggak habis pikir ini ngapain ngurusin si Nandar itu, kalau mau ngurus dia orang baik beneran, urusin si Kece, urusin si ya buat rame-rame Pak. Ya, urusin yang gede-gede, urusin kayak Nandar, ngapain orang, ngomongnya sombong lagi, rumahnya 10, kaya raya, udahlah BS semua deh. Itu sorry aja Pak, kemarin saya kebawa emosi. Nggak apa-apa Pak. Kalau di depan saya mah udah tak tahu. Pak, nggak apa-apa Pak. Zoomnya Pastor Paul biar rame, memang sengaja. Ya, namanya juga udah gobrak-gobrak tuh. Omongannya makanya saya kan nggak ini Pak. Saya kan ngendangin aja Pak. Walaupun yang saya kan tidak semua setuju, tetapi kan kita harus, karena dia tamu dan kita yang mengundang, saya biarkan dia ngomong Pak, ya kan. Tapi kalau saudara kan tidak harus selalu setuju dengan Pak Toping kan. Dengan Pak Toping aja Anda tidak harus selalu setuju loh Anda loh ya semua. Tetapi kalau dengan Pak Toping karena beliau di sini adalah salah satu pendiri Yayasan Galarua, ya kalau ngomong harus dengan respect kalau dengan Pak Toping, dan harus tampak muka ya, untuk waktu mengkritik beliau juga ngomongnya harus yang
Ya karena kan dia mengajar kan di sini kan. Jadi posisinya bertanya bukan mendebat ya kalau dengan Pak Tobing. Tapi kalau dengan pembicara-pembicara lain, Anda kalau nggak setuju boleh ngomong, boleh ya dengan siapapun ya. Kalau Pak Ponto kan sebagai pengajar, sebagai pendiri Galarua, ada posisinya bertanya gitu ya. Tetap, nah, tapi kalau pengajar ini boleh, semua boleh ya, boleh. Kita boleh berbeda di sini ya. Cuman kalau saya, satu kemarin dia kan sebagai tamu dan kita tahu sudah tamak muka semuanya. Maka saya harus menghargai. Kalau tiba-tiba di tengah jalan baru 10 menit gara-gara saya gas terus minta pulang kan repot ya kan. Dan yang paling penting kan live viewernya jadi naik cepat sekali kan. Itu paling penting itu ya. Untuk membuktikan bahwa kita tidak pernah ditinggal. Luar biasa kan. No, berbeda berdebat itu normal, tapi kalau udah ngomongnya ngelantur kayak orang pakai obat gitu, waduh saya nggak bisa tahan deh. Udah deh, gitu aja Pak Pol, saya minta maaf Iya. kemarin. Thank you. Santai Pak, nggak apa-apa Pak. Bentar ya, saya siapkan dulu ini ya, karena kita mau ambulannya ini. Saya baru kepikiran untuk kasih ini sekarang ini fotonya. Saya tunjukkan ambulannya dulu nih ya sebelum kita ada pengumuman ini ya, kursi roda tetap tolong semuanya hindari calo ya. Semua bagi Anda yang punya saudara, punya kenalan, atau lihat orang di jalan, atau Anda lagi pergi ke desa, ke kampung-kampung, lihat ada orang butuh kursi roda, Anda info ke kita, Anda info ke orangnya, masuk ke Zoom. Bilang kalau perlu Anda dampingi. Nah setelah dari Zoom, nanti orang dari Damaris akan datang ke sana bawa kursi rodanya. Begitu ya, mau Islam, mau radikal Islamnya, mau jenggotan, mau apa boleh saudara ya, enggak urusan. Kita namanya menolong itu enggak tanya kamu nih Pancasila apa khilafah, kita enggak nanya begitu saudara. Ya kalau orang menolong aja kita ya. Nah itu penting. Jadi tapi kita nggak mau dicaloin dan harus prosedur. Kalau enggak prosedur saya akan marah sekali saudara. Karena dari nggak prosedur inilah kita bisa kebobolan yang aneh-aneh nanti. Ya saya akan sangat keras sekali masalah prosedur ya. Kalau yang lain-lain saya bisa tolerir saudara. Tapi kalau udah cerita masalah transparansi dan prosedur, wah saya pokoknya bisa ngamuk saudara. Karena ini uang didapat dari masyarakat yang kita harus tanggung jawab ya. Saya mau tampilkan dulu ya, ini ambulan kita yang sudah jadi ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini ambulan kita yang sudah jadi. Nanti saya tinggal sebentar karena saya harus ini ambulan jadi, ini harusnya ada tulisannya ya, ini kok belum ada tulisannya ini. Nah, ini ambulan kita ya. Nah ini yang benar nih. Yang penting ini nih, yang paling penting ada nomor rekening sama nomor handphonenya ini. Ini ambulan kita ya, bunyinya ngibul. Ya, ini siap-siap jemput ceker onta sama kapal oleng kalau kejang-kejang ya, saudara ya. Ini ambulan kita. Sudah di Bata ya, ini ambulannya sudah ada di kantor Damaris ya. Ini Ibu Ketua katanya kalau mau pergi ke pasar mau pakai ambulan katanya daripada pakai rider, katanya Ibu Ketua mau pakai ambulan aja ke pasarnya. Minggir. Aduh, hak prerogatif penatua. Pakai ambulan ke pasar. Ada aja. Oke. Aduh, ngibul. Ya, oke. Iya, Ibu Nelly Ginting. Channel ini kan sekalian pengumuman di channel medsos ini kan bahwa kursi roda dan ambulan ya. Oke, kita akan menyapa teman-teman di ini kita stop live stream sesi 1
Ya, kita sudah pindah di sesi 2 ya. Luar biasa, haleluya. Ah, luar biasa ya. Ya, ini ada ini juga ya, kabar yang cukup mengejutkan juga ya. Kalau si apa? Ya. Diolipa, nih kemarin saya tanyain Diolipa ya. Tuh Nandar tambah menggila, kejang-kejang, kejet-kejet kemocotan. Ya. Wah, ntar berujung damai atau lanjut nih? Saya bilang sama dia, kemarin kan lupa kita tanya kan, kemarin. Lanjut dong, biasanya mereka minta damai, polisi juga ikut membujuk dengan banyak alasan. Nggak ada damai ya, kita dengarkan aja ya, kita lihat aja nih ya. Si Nabi Sableng ini. Nah, teman-teman sudah lapor ini, sama aneh nggak bakal ada damai. Lanjutkan, kita dukung. Terus saya kirim itu ya videonya itu, katanya saya dibully sama Diolipa. Bukan dibully, saudara. Bagaimana bisa dibully? Bagaimana dia bisa bully saya? Dia pertanyaan saya nggak dia bisa jawab semuanya, dia ngeles semua ya kan? Nggak bisa bully. Cuman kita nggak boleh tamu terus kita mob begitu. Kita kan yang undang ya kan. Dia kan kesini kan atas undangan kita ya kan. Oh dia mau ngomong apa saja boleh dong. Masa orang mau mengkritik saya nggak boleh. Kalau saya nggak mau dikritik katanya Nabi anti dikritik. Oh saya boleh dikritik, tetapi Anda harus tampak muka. Ya, tapi kan semua kritikan saya balik ke dia, ya kan? Gimana caranya? Coba dia mau jawab, nggak bisa, ya kan? Dasarnya saja dia nggak ada mengkritiknya, hanya pengennya dia aja, cuman mau apa show off apa segala macam. Tapi memang saya tahu dia lagi ngetes ya, dia kurang asem lagi ngetes kita, ya kan? Dia mau tahu seberapa ininya kita, ya kan? Ternyata kan nggak bisa, Nabi dites, ya kan nggak bisa, saudara. Dibalikin lagi dia nggak bisa jawab kan, akhirnya ngeles semuanya burung-burungan, enak aja burung-burungan, burungnya Nandar sama burungnya dia aja, jangan burung saya kan, kan begitu saudara. Nah, tetapi anyway, saya dapat kabar dari Diolipa nih ya, ini sudah saya upload juga ya. Ini ada pelaporan dari seorang pengacara bernama Sakirudin SHMA. Ya, kelahiran tahun 59, agamanya Islam, telah melaporkan tentang peristiwa tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana sejak bulan Juli 2002 dengan bulan Agustus 2022 di Provinsi DKI Jakarta. Pelapor atas nama Sakirudin SHMA dan terlapor atas nama Kamarudin Simanjuntak SH selaku kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat dan Diolipa Yumara SH selaku mantan kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu sesuai dengan laporan polisi nomor sekian tanggal 31 Agustus 2020. Surat tanda terima pelaporan dibuat untuk dapat diperlukan sebagai mestinya. Yang menerima R. Herminto M. Jaya SHMA AKBP. Yang pelapornya Sakirudin SHMA. Wah, ngeri saudara. Drama baru lagi nih saudara. Apa maning kie? Apa maning? Wah, mumet saudara. Sebentar, saya telepon sama kroni-kroni dulu ya. Ini kok kroni-kroni belum masuk di gimana nih? Bentar. Tema kita hari ini saudara, Komnas HAM duga kuat Brigadir C memperkosa PC, saudara. Wah, mumet kon. Komnas HAM, ya, kekerasan seksual pemerkosaan toh. Brig J perkosa PC. Ya, itu ya, saya kirim ya. Komnas HAM duga kuat Brigadir C perkosa PC. Ngeri ya saudara ya. Serem ya saudara. Gimana coba yang ngomong sudah ya si Komnas HAM-nya sendiri loh, bukan saya loh.
Oh, mumet loh. Loh ini kok infonya A1, ini dari ini loh, bukan dari saya, ini yang ngomong Komnas HAM sendiri, bukan saya, Anda cek aja nanti ya. Ini kan dimulai dari ini, makanya saya bilang ini Kamarudin pengacara blow on bisa lolos semua nih, ini bisa lolos semua yang begini nih ya. Makanya dari awal kemarin itu sudah saya kejar-kejar, goblok, tolol, tomong, compong, kentir. Saya selalu bilang ini compong. Sebab saya sudah menduga ini yang gini-gini nih. Ini belum masuk kejaksaan. Begitu masuk kejaksaan nanti hukumannya Sambo bisa cuma 5 tahun itu sudah. 5 tahun aja itu nanti pembelaannya itu. Nanti kan pertama kena 10 tahun, lalu dia banding, akhirnya kena 5 tahun, terus tiba-tiba senyap-senyap Sambonya lagi di Hong Kong, saudara. Aduh, lagi syuting sama Andi Lau. Aduh, mumet, saudara. Ada dibilangin, ya kan, Komnas HAM, ya, berkata diduga kuat. Masalahnya kuat ini kuat Ma'ruf apa kuat KBBI ini ya. Komnas HAM duga kuat Brigadir J perkosa PC. Ya, duga kuat. Kan kemana? Squad lama, squad baru. Nggak tahu si kuat orang lama gitu. Squad orang lama. Nggak tahu si kuat, bukan squad itu, saudara. Aduh, ada aja ini ya. Bahasa ini memang, ya. Dia lupa nggak benar ya, bukan begitu. Orang boleh di sini tuh boleh ya, ya benar ya. Ini orang boleh beropini. Junaidi Purwan Deolipa juga nggak benar, mental kaburan gitu, kayaknya cuma titipan Polri aja, bisa ya. Nah ini Paul kok percaya sama Komnas HAM? Loh, saya bukan percaya nggak percaya, saya hanya menyampaikan saja ya. Lah Anda mau percaya sama siapa terserah, Anda percaya sama Kamarudin juga terserah ya. Kalau saya emang nggak percaya Kamarudin dari pertama ya. Kalau Deolipa, karena dia kan bilang informasinya kan dari Baradae. Apakah Deolipa sendiri yang ngomong? Bukan, dia kan habis sableng, ya kan. Dia hanya menyampaikan apa yang diomongkan sama Baradae. Nah, jadi informasinya dari Baradae bukan dari Deolipa. Kan dia ngomong, terus si Baradae bilang jangan-jangan. Ya, jangan-jangan, apalagi sudah analisa dulu segala macam. Bukan masalah percaya siapa percaya, semua orang boleh beropini, bahkan Komnas HAM saja bisa beropini. Nah, Anda tinggal mau percaya siapa, ya kan? Nah, makanya saya selalu ngajari Anda untuk cerdas, jangan gara-gara Batak terus Anda jadi kejang-kejang, kelojotan, kejar-kejar. Enggak, saudara. Terus langsung Anda menghasut orang Batak bahwa saya ini membenci orang Batak. Bangsat, biadab juga kau Batak-Batak pengikut Kamarudin. Ya, di sini Batak itu dihargai di grup saya, kecuali Kamarudin dan pengikutnya, anjing-anjingnya. Ya, coba bayangin, Pak Tobing saja, ya, dulu kita support, ya kan, bikin buku Pancasila sampai 400 juta. Masuk SeaWorld ya. Wah, itu ada yang nulis di SeaWorld ya. Ada yang nulis di SeaWorld. Nanti saya bacain yang di SeaWorld ya. Pak Tobing aja, coba. Sekarang Pak Tobing itu jadi pemiliknya Damaris, Damarkasi, dan Galarua. Coba, ini jenderal yang punya. Coba Anda pikir loh, bagaimana Batak-Batak yang di sini itu benar-benar luar biasa, saudara. Lalu Anda memfitnah saya, katanya saya membenci orang Batak. Kan bangsat, biadab juga kalian nih, anjing-anjingnya Kamarudin kan. Ya kan? Ngaku pendeta, bicara kotor. Saya ini bukan pendeta, saya nabi ya. Ya, saya ini nabi. Nah, Seto juga cari panggung waktu Angelina Sondakh. Nah, ini juga nih ya. Nih lihat ya. Nah, ini. Si Seto sedang cari panggung. Saya nggak yakin Seto cari panggung dalam hal ini. Tetapi mengapa waktu Angelina Sondakh di penjara dia nggak punya, kan Angelina Sondakh juga punya baby juga kan, tapi kan nggak dilindungi. Nah, disitulah kesalahannya. Namun semoga kejadian Putri Ece Sambo ini yang kemudian dia mendapat lebih keringanan karena faktor anak bayi yang menyusui. Saya berharap untuk selanjutnya semua kasus, walaupun copet, walaupun maling ayam, kalau dia punya baby diperlakukan seperti PC, saudara. Jadi jangan dibalik.
Wah dulu kok si Angelina Sondakh diberlakukan tidak adil, sekarang PC boleh. Nah sekarang mulai dari PC seharusnya Komnas HAM dan Komisi Ibu dan Anak ini memperlakukan hal yang sama untuk ibu-ibu yang menyusui atau yang sedang hamil. Diperlakukan lebih ringan, lebih lunak. Ya dihukum tetap dihukum tapi lebih lunak. Ya di dalam prosesnya. Sampai terbukti bersalah, ya kemudian dieksekusi. Nah itu terserah lagi, harus diatur lagi bagaimana caranya, ya atau diberi tahanan khusus untuk ibu dan anaknya atau bagaimana. Nah itu perlu dipikirkan. Nah, jadi selama ini Indonesia memang belum nyampe otaknya, saudara. Mikirnya cuma titit doang sama Allahu Akbar, ya kan? Jadi selanjutnya yang kita pikirkan ya, bukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah salah. Memang sudah salah di Indonesia itu, memang kejam. Nah, yang selanjutnya setelah PC ini harus dijadikan momentum, ya, dan harus keras. Wah ini tugasnya Galarwa lagi yang begini-begini ini. Ya memang Galarwa harus punya bagian ibu dan anak ya, pelindungan ibu dan anak. Saya itu berdoa supaya Galarwa itu Komisi Pelindungan Wanita Ibu dan Anak ini benar-benar hebat ya. Sampai didengar ya, sampai greget ya. Sampai kalau Galarwa ngomong itu artinya sudah mewakili seluruh dunia, sampai bisa begitu saudara. Suatu ketika kita bisa, apalagi kita punya Wonder Woman sama Ibu Lisoy itu ya, wah itu galak-galak saudara, itu semua aktivis semua, jangan main-main saudara. Akta notaris kita 6 bulan gak tembus-tembus saja, begitu diurus Wonder Woman langsung keluar saudara. Caranya digebrak mejanya, cuma digebrak aja mejanya, iya ampun keluar. Ngeri saudara ini ya. Serem. Ya, ini kita ruang untuk publik ya. Kita ruang untuk publik ya sebentar. Tapi jangan lupa ya nge-like dulu ya, di-like dulu ya, di-like dulu ya. Sebentar. Oke. Saudara-saudara, kita bisa menjadi diskusi yang bagus ya. Sambil saya mau urus sesuatu ya, tapi kita bisa sambil jalan sambil ngomong. Saya tetap live nanti dari saya tetap live sebentar ini kroni saya kok belum pada datang ini, sebentar saya telepon dulu ini ya. Saya kalau hari Kamis ini memang lagi repot sekali ya. Pak Toping ini lagi di Sidikalang ya, Pak Toping lagi di Sidikalang. Ini saya mau tampilkan apa ya, lupa lagi tadi ya. Jadi Komnas HAM tadi ada ngomong ya, Komnas HAM hari ini ya. Ada berapa pokok gitu ya, pokoknya saya cuma dengar 3. Satu ya, bahwa memang terjadi pembunuhan ya, ada pembunuhan di situ. Kedua, memang terjadi tindak pidana kekerasan seksual ya, tindakan kekerasan seksual oleh Brigadir J. Ketiga, memang terjadi obstruction of justice yang dilakukan oleh Brigadir J. Nah yang keempat itu kalau nggak salah, semua ada pelanggaran kode etik itu yang karena ketertipu ya, karena skenarionya Sambo itu, maka seharusnya mendapat yang ringan, kecuali yang memang sengaja memberi saran dan ikut terlibat di dalam obstruksi justice itu harus dipecat bahkan ya, kalau nggak salah begitu. Oh saya tetap ada, jangan khawatir ya, saya tetap standby. Saya hanya 30 menit saja. Tetapi ini kalau nggak ada yang terusin, sebentar ini karena kroni-kroni belum pada masuk ini ya, sebentar ini kroni-kroni belum pada masuk ini, sebentar. Aduh, ini karena harus ini kan hari ini kan pelajaran Pancasila. Cuman tadi saya lupa ingetin Pak Toping, Pak. Saya lupa nanya Pak Toping hari ini di Sidikalang nggak bisa mengajar karena susah sinyalnya ya, sinyalnya susah. Pak Paul jangan bawa-bawa Batak nggak pernah gundul peang lah, itu ke bawah arusnya Kamarudin. Nah, kalau Batak yang pinter pasti sama saya di sini semua. Kalau Batak yang goblok-goblok ya sama Kamarudin. Nah ini Batak yang pinter nih masuk nih, Santia Berhaloho nih. Nah, ini Batak yang pinter nih masuk nih. Nah, oke, kroni sudah masuk. Nah, kalau Batak-Batak yang pinter pasti ada di sini. Ya, mari tes dulu. Santiamer, halo. Pak Santiamer. Oh, selamat malam, Pastor. Iya. Jadi co-host sebentar ya, saya setengah jam saja ke jalan. Ini saya karena harus melakukan sesuatu, tapi saya tetap live nanti. Nanti kita lanjutin. Ini tema kita hari ini ada berita Komnas HAM
ya menduga kuat, sangat kuat, amat sangat kuat Brigadir J memperkosa PC. Ngeri ya. Bisa nggak itu disetting? Bisa. Bisa. Pertamanya kelihatannya paling galak Komnas HAM, bener nggak? Oh, katanya Sambo saya marah-marahin, saya bentak katanya ketua Komnas HAM kan. Tapi kan tujuannya kan mau ini mengeluarin ini loh. Bisa nggak? Bisa. Itu semua sandiwara drama Korea, semua bisa, saudara. Cuman ya kita pokoknya yang salah dihukum berat, titik, udah gitu aja. Nah, kesalahannya kalian kan karena gara-gara kalian mau cari-cari mau cari-cari motif dan Anda ingin orang jatuh pengen tambah diinjek kan. Malah sekarang ada yang balik Brigadir J malah jadi penjahat kan, jadi pemerkosa kan. Ini ada yang ngomong nih Pak Santiamar, sebentar nih Pak Santiamar. Santiamar dilema sebentar. Pak Santiamar ada dilema masuk sini Pak Santiamar. Dilemanya cuma satu, nggak ada sinyal. Soalnya lagi di sini Kalang. Ntar gak ada sinyal ya, sebentar ya. Ini Pak Santiamar katanya dilema. Kan saya bilang ini Batak yang pinter pasti ada di sini. Batak yang pinter jadi pemiliknya Damaris, jadi pemiliknya ownernya Galarua, ownernya Damarkasi. Ya ini Pak Topik ini kan owner kan namanya kan, pembina yayasan kan owner ini namanya. Benar nggak? Nah, Batak yang pinter jadi ketuanya Galarua. Nah, ini kayak Santiamar ini ya kan. Nah, ini Batak yang pinter saudara. Nah, sekarang masa Pak Santiamar dilema jadi direktur Galarua coba? Dilema. Apanya dilema? Ya dilema, gajinya kecil gimana nggak dilema? Duitnya nggak ada, ya dilema. Mumpung masih hidup nanti uangnya di surga. Uangnya di surga, iya dilema. Dilemanya Pak Santiamar cuma satu saudara-saudara, nyumbangnya kurang banyak, dia kemana-kemana nombok nih saudara, yang benar aja loh. Dilema beliau ini cuma satu itu saudara, nombok terus. Itu dilema dia, tahu nggak? Bukan gara-gara kumpul sama si Cina pengkhianat ini, saudara. Aduh. Nah ini sekarang balik lagi ya. Ini ada lagi kemarin ada Batak yang namanya Haloho juga. Wah saya maki-maki itu Haloho itu ya. Gobloknya minta ampun bela-belain Kamarudin. Tapi kan hari ini coba Anda lihat ya drama Koreanya kan berkembang lagi kan, ngeri ya. Ngeri loh Pak Santiamar. Setiap hari bisa ada rubah dan perubahannya itu bisa mengejutkan kita semua. Ini benar-benar drama. Ini semua ini benar-benar drama. Udahlah yang penting yang salah dihukum aja, udah begitu aja, saudara. Putri bisa lepas nggak? Bisa loh. Bisa lepas ini Putri. Ya paling dihukum ketok palu cuma 5 bulan, 3 bulan cuman gara-gara terlibat ikut bohong kan kemarin kan, memindahin lokus dan tempusnya kan. Lokusnya harusnya di Magelang, ngomong disuruh Sambo bilangnya di Duren supaya jangan bilang pembunuhan berencana kan. Tempusnya kan juga di Magelang kan, waktunya kan sehari sebelumnya, bukan beberapa hari sebelumnya, bukan di itu. Nah, lokus dan tempusnya yang dipindahin kan. Serem ya, serem saudara. Nah inilah dilemanya Pak Santiamar saudara, makanya mohon saudara-saudara nyumbang ke Galarua yang banyak ya saudara, karena ini dilemanya Pak Santiamar dan dilema semua pengurus Galarua saudara, nombok terus saudara. Ini pergi mana-mana nombok terus ya, ini sampai Pak Santiamar 1 bulan nggak pulang supaya jangan boros ini saudara, ada beberapa bulan supaya jangan pulang, udah saya rela di sana dah. Ntar bini lu di sana Jakarta gimana? Iya gampang lah di sana, nanti barangkali lihat bukan bini baru, maksudnya barangkali lihat di sana bisa ada sumbangan lagi, bukan bini baru, bukan saudara, yang bener aja. Itu memang itu perjuangannya, dilemanya orang-orang Galarua itu saudara. Ini dananya kurang banyak saudara. Nah ini hotline resminya ya Galarua 0812 806200. Anda yang mau jadi member silakan ya. Ya Pak Santiamar, sekarang silakan membahas dulu. Saya setengah jam saja pergi sebentar ya, nanti saya balik lagi. Tapi saya live-kan dulu. Terima kasih Pak.